Salah satu kemampuan penting yang perlu kita miliki atau kita pahami adalah terkait dengan pembacaan EKG. Jadi kalau pembacaan EKG ini perlu kita lakukan dan dia merupakan suatu pemeriksaan penunjang yang rutin untuk kita lakukan agar dapat mengetahui kondisi atau irama jantung dari pasien yang nanti bakal berhubungan dengan beberapa kondisi, misalnya ketidakseimbangan elektrolit ataupun juga ada masalah pada jantung itu sendiri. Jadi penting bagi kita untuk memahami atau mengetahui bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan EKG. Kita mulai dari basic EKG-nya terlebih dahulu. Jadi di EKG itu kan dia bentukannya kayak ada banyak gelombang ya. Jadi ada gelombang P, Q, R, S, T, atau U. Jadi tiap gelombangnya itu dia melambangkan atau menunjukkan aktivitas dari suatu bagian pada jantung itu sendiri. Misalnya di sini gelombang P ya, P wave itu menunjukkan depolarisasi dari atrium. Nah, kalau jadi di jantung ini atau di EKG ini aktivitas atau pembentukan dari gelombangnya itu berhubungan dengan depolarisasi dan repolarisasi dari bagian tertentu di jantung, yang dimana penentuan apakah dia terdepolarisasi atau dia repolarisasi itu berasal dari yang disebut sebagai sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung kalau ini udah dipelajari di preklinik dulu ya. Sistem konduksi jantung itu terdiri dari beberapa nodus, mulai dari SA node, AV node, kemudian dilanjutkan oleh bundle of His dan juga serabut Purkinje. Itu udah dibahas di preklinik, jadi nggak terlalu saya tekanin ya. Di sini kita akan lebih fokus ke pembacaan EKG-nya dan juga interpretasi dari EKG-nya. Untuk basic EKG-nya bisa dibaca di sini sedikit ya. Kita lanjut ke elektroda. Jadi kalau kita pasang EKG itu kan kita nempel-nempel alat ya, yang di dada dan juga di ekstremitas pasien, yang dimana alat itu disebut sebagai elektroda. Elektroda itu ada dua yang umum digunakan, yaitu elektroda prekordial dan elektroda ekstremitas. Kalau elektroda prekordial itu adalah elektroda yang kita tempelkan pada bagian dada pasien, dada atau punggung pasien ya. Kalau elektroda prekordial yang ditempel di dada pasien itu ada 6 buah untuk yang bagian depan, mulai dari V1, V2, V3, V4 sampai V6. Untuk lokasi pemasangannya ya kayak yang udah kalian tahu ya, mulai dari di ICS 4 parasternal dextra untuk V1-nya, kemudian ICS 4 parasternal sinistra untuk V2 dan seterusnya. Yang dimana pemasangannya ini menunjukkan konduksi atau irama jantung pada bagian tertentu dari jantung itu sendiri. Misalnya V1 sama V2. V1 sama V2 itu dipasangnya di ya bagian tepian lah ya, di banyak septum-septum dari jantung ini, sehingga kita sebut sebagai area septal. Kemudian V3 sama V4, kalau secara garis hayal ya, V3 sama V4 itu dia arah pemasangannya itu kayak agak di depan jantung. Jadi dia melambangkan atau merepresentasikan bagian anterior. Kemudian V5 dan V6. V5 dan V6 ini agak samping ya posisinya dari jantung. Jadi dia merepresentasikan bagian lateral jantung. Cuman ya cocokologi visualisasi lah ya. Jadi misalnya ada gangguan nih. Kalian tiba-tiba nemu ada ST depresi atau ST elevasi misalnya di bagian V1 dan V2 dan V3 dan V4 dari elektrodanya atau dari gambaran EKG-nya. Maka kita bisa sebut itu sebagai ST depresi anteroseptal. Atau misalnya di V3 sama V4 aja ST depresinya, berarti kita sebut sebagai ST depresi anterior. Jadi dia nunjukin, kita sebutin juga dia tuh ada di bagian mana. Dan ini juga berlaku kebalikannya. Misal dibilang ada gangguan pada bagian anteroseptal dari jantung pasien. Berarti kalau nyari di EKG-nya itu nyarinya di bagian V1 sampai V4. Jadi pemasangan elektroda itu posisinya itu merepresentasikan bagian tertentu dari jantung. Begitu juga di ekstremitas. Kalau ekstremitas ini lebih ke arah sumbu tubuh ya. Hubungan sumbu tubuh dengan aksis jantung. Misalnya nih, lead 1. Lead 1 itu kalau dia bernilai positif, maka arah konduksinya itu dari
Kalau kita hubungin sama AVR, AVL, dan AVF ya, arah konduksinya itu dari sini, tangan kanan atau AVR ke AVL. Kalau dia bernilai positif, nih ya, lead 1 positif berarti arahnya ke sini. Arah tarikan dari jantungnya ya, ke arah situ. Kemudian kalau misalnya dia lead 2 sekarang, lead 2 positif. Lead 2 positif berarti dia, kita lihat nih panahnya, arahnya ke sini. Berarti cenderung ke bawah arah jantungnya, tarikan jantungnya. Ya kayak gini lah. Kemudian kalau lead 3 kita lihat lead 3 positif ke bawah dia, ditarik sama AVF. Jadi kayak gini, agak kayak gini bentukan jantung itu. Kalau semuanya positif. Nah, ini untuk elektroda ekstremitasnya ya. Biasa kita pasang yang AVR warna merah, VL warna kuning, AVF warna hijau, untuk groundnya warna hitam. Tapi enggak pasti ya, bisa aja warnanya beda. Dan lead 1, lead 2, dan lead 3 itu adalah hasil dari resultan dari tiap-tiap pemasangan elektrodanya. Yang perlu kita pahami di sini lanjutan dari yang tadi ya, masih representasi dari tiap elektroda itu ada 1 AVL. Lead 1 sama AVL itu menunjukkan bagian high lateral dari jantung. Jadi lead 1 itu di sini. AVL itu di sini ya, ke arah sini dia. Berarti 1 dan AVL itu menunjukkan area high lateral, jadi sekitar di sini ya. Nah, itu nanti ada tak bahas berikutnya. Selanjutnya di sini yang perlu dilihat adalah lead 2, lead 3, dan AVF. Lead 2, lead 3, dan AVF semuanya ngarah ke bawah. Berarti lead 2, lead 3, dan AVF itu merepresentasikan bagian inferior. Karena arah resultan dari ketiganya itu ke bawah. Jadi bagian inferior jantung. Inti dari elektroda ini atau kesimpulannya itu adalah sebagai berikut. Dia itu berhubungan dengan grouping elektroda saya sebutnya. Jadi grouping elektroda tadi berdasarkan lokasi pemasangannya ya. Untuk V1, V2 itu septal, V3, V4 itu anterior, V5, V6 itu lateral, 1 AVL itu high lateral. Anterior sama septal, kalau misalnya dia ada terjadi gangguan di V1 sampai V4, berarti karena dua-duanya kan, kita sebut sebagai gangguan atau abnormalitas irama jantung pada bagian anteroseptal. Kemudian misalnya dia di V5, lanjut dia nih kerusakannya atau abnormalitasnya dari V1 sampai ke AVL. Berarti dia terjadi abnormalitas pada bagian anterior ekstensif, karena semuanya kena di bagian anterior. Disebut anterior ekstensif. Nah, kemudian misalnya kita lihat ada gangguan atau abnormalitas di bagian lead 2, lead 3 sama AVF. Ini yang ada di kertas rekaman EKG ya, bisa kalian lihat. Kalau misalnya dia ada abnormalitasnya tuh di lead 2, 3 AVF, tadi dia merepresentasikan bagian inferior. Berarti kita curiga ada gangguan di bagian inferior jantungnya. Misalnya ada iskemia atau infak di bagian inferior jantung. Kemudian ada V7, V8, V9. V7, V8, V9 ini pemeriksaan di bagian belakang dari tubuh ya, untuk melihat bagian posterior jantung. Kita pasangnya itu kalau untuk V7 itu semuanya ya, V7 sampai V9 ini kita pasangnya itu sejajar dengan V6. Kalau V7-nya itu nanti di linea axillaris posterior, V8-nya itu di linea mid scapularis, V9-nya itu di linea paraspinalis, jadi di tepi vertebra gitu. Nah, semuanya itu setinggi dengan V6, itu untuk melihat gambaran EKG posterior. Kapan kita perlu periksa bagian EKG posterior? Itu nanti kita bahas di belakang ya. Biasanya sih kita curiga kalau ada atau abnormalitas di inferior, biasanya kita cek juga yang bagian posteriornya. Atau misal kita dapat ada gambaran ST depresi di V1 sampai V4, itu biasanya kita juga curiga ada gangguan di posterior, maka kita periksa juga V7, V8, dan V9-nya. Nanti kita bahas lebih detail di berikutnya. Nah, terus di sini ada satu ketentuan ya, atau ada suatu hal yang perlu diperhatiin. Misalnya, kalian nemu abnormalitas di V1, V2, dan V4. Nah, tapi V3-nya dia normal.
dia keapit gitu ya. Kalau dia keapit gitu bisa kita anggap sebagai abnormal juga. Jadi misalnya bingung kalian mau kalau dia V3-nya ini aman tapi V1 sampai V4-nya V1, V2 sama V4-nya itu abnormal, bisa disebut anteroseptal atau enggak. Nah, kalau dia cuma keapit dikit gini sebut aja sebagai anteroseptal. Jadi dimasukkan ya. Itu tentang grouping dari elektroda pada pemasangan EKG. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen EKG. Lebih tepatnya komponen kertas EKG ya. Di kertas EKG itu kalau kalian perhatiin ada kotak sedang dan kotak kecil kita sebutnya ya. Jadi kotak sedang itu adalah kotak yang di dalamnya masih ada kotak lagi ya. Jadi kalau kalian lihat di kotak sedang itu nantinya terdiri dari 5 kotak kecil yang horizontal dan 5 kotak kecil yang vertikal. Nah, kalau kotak kecil yang vertikal ini, yang atas bawah ini kita sebutnya sebagai amplitudo atau pulsasi pada bagian tersebut. Nah, amplitudo ini satu kotak kecilnya ini bernilai 0,5 mV atau 0,5 mV lagi. Satu kotak kecilnya ini bernilai 0,1 mV atau 1 mm. Yang dimana dalam satu kotak sedang itu karena ada 5 berarti dia 5 mm atau 0,5 mV amplitudonya. Nah, sementara bagian yang horizontal atau mendatar itu merepresentasikan time atau waktu, yaitu berapa lama pulsasinya berpindah ke bagian lain. Dan satu kotak kecil ini kalau dia ke samping kita nilainya, itu bobotnya atau nilainya adalah 0,04 detik. Nah, karena satu kotak sedang ada 5 kotak kecil, berarti satu kotak sedang itu berlangsung selama 0,2 detik. Kali 5 ya, 5 kotak kecil. Jadi ke samping itu waktu, ke atas itu amplitudo atau pulsasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu pembacaan EKG. Pembacaan EKG biasanya kita mulai dengan menilai iramanya sinus atau tidak. Iramanya sinus atau tidak, kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari P wave, dari gelombang P. Gelombang P itu gelombang yang pertama biasanya dilihat ya, yang ini. Nah, gelombang P itu merepresentasikan depolarisasi dari atrium, yang dimana kalau syarat untuk irama dari EKG-nya disebut sinus itu adalah gelombang P atau setiap gelombang P itu teridentifikasi dan diikuti oleh gelombang Q atau kompleks QRS. Jadi dia dibilang sinus kalau ada memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, setelah irama sinus kita bisa menilai ritme dari EKG tersebut. Gimana caranya? Kita lihat jarak dari R ke R. Kalau jarak dari gelombang R ke R dari EKG pasien tersebut itu konstan, kita sebut sebagai ritmenya reguler. Tapi kalau misalnya jarak R ke R-nya tidak konstan, jadi ada yang jauh, ada yang pendek misalnya, kita sebut sebagai ritmenya tidak konstan atau irregular. Nah, setelah kita mengidentifikasi gelombang P dan ritmenya reguler atau tidak, kita menilai heart rate pada pasien tersebut. Heart rate itu dinilai bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa dengan menghitung atau lihat dari iramanya dulu, lihat dari ritmenya dulu deh. Kalau dia reguler, biasanya enaknya kita pakai rumus 300 dibagi jumlah kotak sedang di antara R ke R. Gimana caranya? Mana ya? Ntar saya ada punya EKG kayaknya. Nih ya, contohnya misal kita anggap ini sebagai EKG yang iramanya reguler ya. Jadi tadi rumusnya kalau iramanya atau ritmenya itu reguler, jarak ke R ke R-nya itu kan konstan. Gimana cara kita nilai heart rate-nya? Itu adalah 300 dibagi jumlah kotak sedang dari R ke R. Jadi pertama-tama kita cari dulu, biasanya di lead 2 panjang atau lead lainnya juga bisa. Kita cari mana gelombang R yang ada tepat di pinggir atau tepi dari garis EKG-nya, garis kotaknya. Misalnya ini yang paling pas itu yang ini kayaknya enak ya. Jadi dia di dekat garis. Nah, sekarang caranya adalah 300 dibagi jumlah kotak sedang. Jadi misalnya kalau dia ada gelombang R-nya di sini, misalnya ada gelombang R di sini, berarti dalam jarak 1 R ke R lainnya itu ada satu kotak sedang. Berarti heart rate-nya 300 dibagi 1 sama dengan 300 kali per menit.
Kalau misalnya gelombang R-nya ada di sini nih, berarti jarak R ke R itu ada 2 kotak sedang. Maka rumus heart rate-nya 300 dibagi 2 sama dengan 150 kali per menit dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini dia jarak R ke R-nya itu ada 1 2 3 4. Ya, masih ada lebih dikit ya, tapi kita ambil 4 dulu. Kalau 4 itu 300 dibagi 4 adalah 75. Berarti kalau gelombang R-nya ada di sini, dia 75 kali per menit. Tapi ini kan dia agak mundur nih, nggak tepat di garisnya. Berarti kita hitung dulu jarak kalau dia ke sini itu berapa. Yang dimana kalau misalnya R-nya mundur ke sini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak sedang. 300 dibagi 5, hasilnya 60. Berarti kalau di sini R-nya itu bobotnya 75, tapi kalau di tepi garis ini bobotnya itu 60, maka jarak antara 75 ke 60 itu berapa selisihnya? 15. Jadi satu kotak sedang ini nilainya adalah 15 bit per menit ya, atau heart rate-nya 15 kali per menit. Nah, dalam satu kotak sedang ini kan ada 5 kotak kecil. Berarti kita jumlahin aja buat cari nilai dari satu kotak kecilnya ini. Jadinya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi untuk satu kotak kecil dalam rentang ini nilainya adalah 3 kali per menit. Tadi di sini 75, tapi R yang kita cari ini dia agak sini. Ada satu kotak kecil, berarti dia heart rate-nya itu 75 dikurang 3 sama dengan 72 kali per menit. Ya, kalau kalian mau sebut 75 aja juga bisa sih, beda-beda tipis ya. Ini juga agak mundur soalnya. Jadi begitu cara kita menghitung heart rate kalau dia ritmenya normal ya. Jarak ke R ke R-nya reguler. Tapi kalau jarak ke R ke R-nya nggak reguler, itu kita hitungnya pakai rumus jumlah R dalam perekaman selama 6 detik dikali 10. Nah, 6 detik itu berapa? 6 detik itu adalah penghitungan selama, atau intinya dia 30 kotak sedang ini deh. 30 kotak sedang itu adalah 6 detik. Jadi misalnya pada EKG ini ya, kita ambil contoh aja. Misalnya kita mau hitung selama pakai rumus yang irregular ya. Jadi kita cari deh, hitung selama 30 kotak sedang itu ada berapa jumlah R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini berhentinya. Kita lihat ada berapa jumlah R-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang tadi pojok tuh, 7. Berarti dia ada sekitar 70 kali per menit untuk iramanya. Jadi nggak beda jauh ya. Intinya kayak gitu. Jadi kalau dia iramanya irregular, jarak ke R ke R-nya nggak konstan, pakai rumus yang mana dia? Yang jumlah R dalam 6 detik dikalikan 10. Tapi kalau misalnya dia R ke R-nya konstan, pakai rumus yang 300 per jumlah kotak sedang antara R ke R-nya aja. Bisa pakai yang mana-mana. Ya, tergantung dari ritmenya lagi reguler atau tidak. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu kompleks QRS. Kompleks QRS ini kita nilainya itu apakah dia sempit atau lebar dulu ya. Kalau kelainan di tiap di tiap gelombangnya nanti kita bahas di belakang. Tapi yang kita nilai pertama itu adalah kompleks QRS-nya. Berarti dari ketiganya ya, include 3 gelombang tadi. Jadi kalau kompleks QRS itu dia kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil, kita sebut sebagai QRS kompleks yang sempit. Tapi kalau dia lebih dari 0,12 detik atau lebih dari 3 kotak kecil, kita sebut sebagai QRS kompleks yang melebar. Nah, apa implikasi klinisnya? Jadi kalau misalnya kita dapat QRS kompleks yang sempit, itu biasanya permasalahannya atau abnormalitasnya itu terjadi di supraventrikular atau di atas ventricle, atrium misalnya. Tapi kalau QRS kompleksnya dia lebar-lebar, biasanya kita curiga kalau gangguannya itu dari bagian ventrikular atau dari ventrikelnya. Dan batasannya adalah ini ya, 0,12 detik atau 3 kotak kecil. Nah, terus kita nilai PR interval. PR interval itu yang ini.
Nah nih, dari dimulainya P sampai sebelum gelombang Q, itu disebut sebagai PR interval. Dimulainya P sampai sebelum gelombang Q atau sebelum ya QRS kompleks. Nah, PR interval itu normalnya dia adalah kurang dari 0,20 detik atau kurang dari 5 kotak kecil. Itu disebut sebagai normal. Kalau misalnya kalian nemu gambaran EKG PR intervalnya itu memanjang ya, misalnya dia lebih dari 5 kotak kecil ya, misalnya 7 kotak kecil dan lain sebagainya, maka dia itu kita sebut sebagai PR interval yang memanjang atau prolong PR interval. Nah, kalau ada PR interval yang memanjang, biasanya kita curiga ke arah gangguan dari penghantaran impuls jantung. Biasanya ada AV block di sana. Jadi diperhatiin PR intervalnya itu berlangsung selama berapa kotak kecil atau berapa detik. Setelah menilai PR interval, kita cek ST segmennya. Nah, ST segmen. Ini ya, ST segmen. Jadi ST segmen itu adalah dimulai dari titik start atau titik akhir gelombang S sampai mendekati gelombang T. Itu disebut sebagai ST segmen. Yang dimana ST segmen ini biasanya kita nilai apakah dia depresi atau menurun dibandingkan dengan garis isoelektrik yang ini. Garis ya kita sebut garis standar ya, garis isoelektrik. Atau dia meningkat yang kita sebut sebagai ST elevasi. Jadi kita nilai ST elevasi atau ST depresi atau normal. Patokannya di mana? Patokannya itu kita sebut sebagai J point. J point itu titik start dari segmen ST ini ya, yang ini. Akhir dari gelombang S start ke ST segmen. Itu disebut sebagai J point. Nah, kalau DJ pointnya itu lebih tinggi daripada garis isoelektrik, maka kita sebut sebagai ST elevasi. Tapi kalau misalnya J pointnya itu di bawah dari ST segmen, kita sebutnya sebagai ST depresi. Yang dimana dia punya syarat juga. Dikatakan ST elevasi itu misalnya apabila dia ada elevasi segmen ST minimal 1 mm pada 2 lead yang berturut-turut, kecuali pada V2 dan V3 dia minimal 2 mm. Ingat 1 mm itu satu kotak kecil. Jadi minimal ada kenaikan satu kotak kecil dari garis isoelektrik, maka dia sudah bisa disebut sebagai ST elevasi kalau terjadi pada 2 lead berturut-turut. Nah, kalau misalnya kita nemu ada ST elevasi, apakah bisa disebut sebagai STEMI? Belum tentu. Nih, enggak. GAK. Nah, nggak bisa langsung disebut sebagai STEMI ya. STEMI itu salah satu DD-nya kalau ada ST elevasi. Karena bisa aja dia karena vasospasme, karena perikarditis, atau karena LBBB, atau karena LVH, strain, LV strain, dan lain sebagainya. Karena STEMI itu bisa kita tegakkan. STEMI ini diagnosis ya, atau assessment ya. Jadi dia itu bisa kita tegakkan kalau memenuhi 3 kriteria lah paling enggak. Yang pertama, dia ada nyeri dada yang memberat seperti ditekan rasanya ya. Kemudian ada peningkatan enzim troponin atau peningkatan biomarker jantung ya, plus peningkatan biomarker jantung ditambah dengan ST elevasi pada EKG. Nah, jadi kalau ada tiga-tiganya ini barulah kita sebut sebagai STEMI. Bisa kita tegain sebagai STEMI. Kalau belum dari itu kita sebutnya sebagai ST elevasi IMA anterior misalnya dan lain sebagainya. Masih masuk ke dalam DD. Nah, yang kedua di sini tipe dari ST segmen selain dia elevasi adalah depresi. Kalau ST depresi itu dia punya beberapa tipe. Yang pertama bisa dia downsloping, bisa dia flat atau horizontal, bisa juga dia upsloping atau naik. Ini kurang naik ya kelihatannya. Bisa dia upsloping. Nah, habis itu syarat dia dikatakan sebagai ST depresi itu adalah penurunan lebih dari 0,5 mm pada minimal 2 lead berturut-turut. Jadi dia lebih dikit standarnya, setengah kotak aja udah dibilang sebagai ST depresi. Yang bahaya yang mana? Yang bahaya itu yang horizontal atau flat ini. Karena ST depresi yang horizontal atau flat itu dia paling mungkin menunjukkan iskemia, paling mungkin menunjukkan tanda-tanda iskemia pada bagian jantung tersebut. Karena kalau kita nemu ST depresi, nggak bisa kita langsung sebut sebagai oh ini end STEMI dan lain sebagainya.
kita DD dulu dia sebagai enstemi atau infak myokarд posterior, karena bisa juga dia itu ST depresinya disebabkan oleh LV strain atau RV strain dan lain sebagainya, atau juga bisa reciprocal change. Jadi tidak bisa langsung disebut sebagai enstemi, perlu dievaluasi dulu sama kayak yang STEMI tadi atau ST elevasi tadi. Nah, yang perlu di-highlight di sini kalau ST depresi yang sejauh ini pernah kita bahas itu adalah apabila terjadi ST depresi terutama di segmen V1 sampai V4 ya. V1 sampai V4 itu biasanya langsung kita curiga ke arah adanya reciprocal change. Reciprocal change atau bisa juga kita maknai ST depresi pada V1 sampai V4 itu sebagai gambaran mirror atau cerminan dari bagian posteriornya. Jadi kalau misalnya kita nemu ST depresi yang biasanya ada di V1 sampai V4, habis itu dia gambaran EKG-nya tuh kayak dominan airwave ya, yang tinggi-tinggi gitu. Tinggi-tinggi gambarannya dominan airwave, itu biasanya kita langsung cek bagian posteriornya. Karena curiganya malah ST elevasi atau ST elevasi yang itu ada di bagian posterior. Makanya tampak di pencerminan bagian depannya itu sebagai ST depresi. Makanya kalau kalian ketemu di V1 sampai V4-nya itu gambaran ST depresi, terus airwave dari elektroda prekordialnya itu tinggi-tinggi gitu, tinggi-tinggi dan sempit, langsung aja cek bagian posteriornya untuk jaga-jaga. Nah, bisa jadi dia tegak sebagai infak miokard yang posterior. Ini juga variasi gelombang lainnya ya, J-wave. Kalau ketemu aja dah buka catatan yang ini. Kemudian ini takikardi dan bradikardi ya. Saya masukin buat tahu DD-nya aja. Kalau misalnya nemu yang variasi dari takikardi dan bradikardi di EKG-nya. Tapi nanti bakal kita bahas banyak kalau yang ini sama ini tuh di bagian aritmia ya. Jadi harusnya ini takiaritmia, bradiaritmia gitu. Kita sekarang fokus ke EKG-nya dulu. Jadi setelah tadi ST segmen, kita bakal lanjut ke gelombang T atau T-wave. Gelombang T yang biasa kita identifikasi itu adalah T yang inversi atau hyperakut T-wave yang tinggi lebar, atau yang peak T-wave yang tinggi banget dan lain sebagainya. Jadi ini gelombang T ya, yang inversi. Jadi kalau kalian nemu ada T inversi, itu lihat dulu dia ada di mana, karena T inversi biasanya normal pada V1, V2 dan lead 3. Minimal depresinya sampai bisa disebut sebagai T inversi itu adalah lebih dari sama dengan 1 mm atau 1 kotak kecil. Depresi itu turun ya intinya, elevasi yang naik. Atau turun itu selain disebut sebagai depresi juga bisa disebut sebagai defleksi negatif. Kalau ke atas selain elevasi bisa disebut sebagai defleksi positif. Nah, T inversi yang sering ngarah ke infak miokard itu adalah T inversi yang terjadi di lead AVL. DD-nya adalah sebagai berikut ya, bisa dibaca. Sama yang perlu kalian ingat itu adalah trias untuk emboli pulmoner, yaitu S1 Q3 dan T3 atau S1 Q3 T3. Jadi kalau kalian nemu ada deep S wave di V1, kemudian gelombang Q patologis di lead 3, kemudian T inversi di lead 3, itu biasanya kita curiga ke emboli pulmoner. Ini variasi lain dari gelombang T. Kalau nemu aja dah dibaca ya. Nih perakut T-wave, DD-nya adalah sebagai berikut. Kemudian ada biphasic, ada flat T-wave, ada peak T-wave. Nah, sekarang kita lanjut ke kompleks QRS. Tadi selain kita nilai dia melebar atau sempit, itu kita juga nilai dari variasi bentukannya. Yang biasanya adalah kalau dia ada bervariasi itu kita curiga ke arah bundle branch block. Entah dia LBBB atau left bundle branch block atau dia RBBB, right bundle branch block. Jadi kalau LBBB biasanya kita nemu di V1 V2 itu ada deep S wave. Dalam dia deep S wave, sama di lead V5 sampai V6 kita nemu bentukan M shape. Nah, kalau RBBB biasanya dia kayak telinga kelinci gitu, gambaran EKG-nya di V1 V2. Gelombang RSR kita sebutnya. Jadi R, S, R lagi ada, baru dia lanjut. Atau di V5 sampai V6 ada yang disebut white S wave, dia melebar gelombang S-nya. Jadi itu tanda dari LBBB sama RBBB.
Nah, kalau biasanya kita pakai yang kriteria lagi. Jembatan keledai yang ada di, bukan jembatan keledai sih, apa singkatan yang ada di MadSense biasanya kalau nyari LBBB itu dia pakainya singkatan William. William berarti gelombang yang bentukannya kayak huruf W di V1 atau V2 dan gelombang yang bentukannya kayak huruf M di V5 atau V6. Itu untuk LBBB. Jadi dia kayak gimana ya? Nih W. Nggak gini sih, tapi lihat dah ya bentukan kayak huruf W itu. Kalau di V1 V2 ada kayak gitu biasanya curiga ke arah LBBB. Nah, tapi kalau RBBB dia singkatannya tuh pakai Morrow. Jadi kebalikan dari William yang tadi. Di V1 V2-nya dia bentukannya kayak huruf M yang RSR gini, terus di V5 sampai V6-nya baru dia bentukannya kayak huruf W. Gini dan lain sebagainya. Jadi kalau ada variasi itu curiganya ke arah bundle branch block. Nah, ini Ki patologis ya, yang tadi sempat kita singgung di emboli pulmoner. Ki patologis itu adalah gelombang Ki yang dalam, biasanya dalam dan lebar. Ini kriterianya. Dia bisa disebut sebagai Ki patologis kalau dia lebarnya lebih dari satu kotak kecil atau lebih dari 0,04 detik, atau kedalamannya itu lebih dari 2 kotak kecil, lebih dari 2 mm. Itu disebut sebagai Ki patologis. Kalau kalian nemu Ki patologis, DD-nya atau kecurigaannya adalah yang pertama ke arah infak miokard. Yang dimana kalau dia Ki patologis biasanya sih udah kronik, tapi masih bisa juga akut infak miokard. Nah, yang kedua curiga emboli pulmoner, ketentuan yang tadi S1 Ki3 T3 atau yang lainnya. Itu untuk Ki patologis. Nah, yang berikutnya ada yang disebut sebagai low voltage QRS. Jadi kalau kalian baca atau lagi nge-EKG terus keluar gambaran yang ya gelombang QRS-nya ada tapi dia kecil-kecil kayak gini, kurang dari satu kotak sedang, malah bisa rendah-rendah banget, kurang dari hanya beberapa kotak kecil gitu, kita sebut sebagai low voltage QRS. Dia itu ketentuan atau kriterianya tuh ada banyak sih, ada beragam. Kadang saya bilang kurang dari 15 mm itu ada yang benerin, ada yang juga yang bilang kurang dari 10 mm malah, atau kurang dari 2 kotak sedang dan lain sebagainya. Jadi dia bergantung dari yang baca beda, agak subjektif lah kayaknya ya untuk low voltage QRS. Tapi kalau kalian nemu gambaran yang udah QRS-nya kecil-kecil kayak gini, itu udah curiga dah ke arah low voltage QRS, yang dimana DD-nya itu adalah efusi perikardial, obesitas, PPOK atau heart failure yang bikin adanya edem pulmoner. Jadi itu ya kecurigaan kalau ada nemu low voltage QRS. Habis itu yang bacaan yang biasa kita identifikasi itu adalah left ventricular hypertrophy atau right ventricular hypertrophy. Ini biasanya kita pakai kriteria Sokolov-Lyon. Sokolov-Lyon itu atau Sokolov-Lyon ya bacanya. Pokoknya dia kalau ada deep S wave di V1 V2 dan peak air wave di V5 V6 yang kalau dijumlah lebih dari 35 mm, maka kita curiga ke arah LVH, atau adanya airwave yang lebih dari 11 mm di AVL. Itu pakai kriteria Sokolov-Lyon biasanya untuk LVH dan RVH. Sokolov-Lyon. Oke, gambar. Nah ini ya, biasanya pakai yang ini. S di V1 tambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 mm, atau pakai yang ini, R di AVL lebih dari 1 mm. Kalau RVH biasanya RVH kriterianya pakai yang R per S lebih dari di V1 lebih dari 1 mm, atau R per S di V6 atau V5 itu kurang dari 1 mm. Biasanya pakai yang itu sih buat nentuin dia LVH atau RVH. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian QT interval. QT interval itu sebenarnya jarang dievaluasi ya kalau yang sejauh ini, cuman ya sekedar tahu aja. Cuman dia DD-nya tuh banyak untuk QT interval ini, bisa dari gara-gara antiaritmia, antibiotik dan lain sebagainya. Kalau nemu kayak gini, kebetulan nemu variasi ini, buka dah catatan ini ya, lihat DD-nya, terus lengkapin anamnesisnya, tanya apakah ada riwayat yang
ini riwayat dari tiap DD-nya ini. Dan ini yang berikutnya penting untuk kita identifikasi adalah gelombang P wave variasinya ya sama PR interval. Yang ini kita sebut sebagai P pulmoner dan P mitral. P pulmoner yang ini ya. P pulmoner itu biasanya kita lihat kalau pada lead 2 ya, yang panjang biasanya. Dia gelombang P-nya itu lebih dari 2,5 mm atau lebih dari berapa jadinya? Lebih dari 2,5 mm itu lebih dari 2,5 kotak kecil ya ke atas. Jadi dia agak tinggi gelombang P-nya, kita sebut sebagai P pulmonal. Biasanya kalau ada P pulmonal itu menunjukkan adanya pelebaran dari atrium kanan. Atau di V1-nya mungkin bisa kalian nemu itu ada defleksi positif sama defleksi negatif dari gelombang P. Jadi dia bifasik, dia ada dua. Tapi gelombang defleksi positifnya itu lebih besar daripada defleksi negatifnya. Nah, kalau ada gelombang yang bifasik kayak gini, ada dua gini, kita nilai mana yang lebih besar, apakah defleksi positifnya dibandingkan defleksi negatif atau sebaliknya. Karena dia itu disebut P pulmonal kalau dia defleksi positifnya lebih tinggi daripada defleksi negatif. Kalau misalnya defleksi negatifnya yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan defleksi positifnya, malah dia ngarah ke yang ini, bagian P mitral. Beda bagian jantung yang melebar nantinya, dimana DD-nya adalah sebagai berikut. Nah, kalau P mitral itu sebaliknya, yang kayak tadi ya, defleksi negatifnya dia lebih besar daripada defleksi positifnya. Atau gambaran gelombang P yang kayak huruf M gini, kita sebut sebagai P mitral. Dia lebarnya biasanya lebih dari satu kotak kecil. Itu nunjukin adanya pelebaran dari atrium kiri dengan DD sebagai berikut. Jadi kalau nemu diidentifikasi lagi ya. Dan yang terakhir adalah aksis. Kalau terkait aksis biasanya kita nilai cepet aja pakai lead 1 sama AVF. Misalnya, ini dulu ya, pada kondisi normal lead 1 itu harusnya positif, lead 2 positif, ini lead 2 ya, lead 2 positif dan AVF itu positif. Nah, variasinya di masih kondisi normal itu bisa aja di AVF-nya dia negatif, tapi di lead 2-nya dia positif tinggi. Nah, itu masih bisa kita sebut sebagai normoaksis atau aksis normal. Nah, ada 3 kondisi yang biasanya kita perhatikan. Yang pertama adalah LAD atau left axis deviation. LAD atau left axis deviation itu terjadi kalau lead 1-nya positif, lead 2-nya negatif, AVF-nya juga negatif. Jadi kalau kita lihat pakai gambaran EKG tadi, lead 1 positif itu ke arah kanan, ke arah kiri ya. Kemudian kalau lead 2 negatif itu ke sini dia, malah ke atas. AVF negatif itu nih ke atas juga. Jadi kalau dibikin visualisasinya, dibikin resultan atau vektor dari tiap arah ini, maka dia bakal naik ke kiri atas jantungnya. Jadi kayak gini. Nah, kita sebut sebagai left axis deviation. Nah, kondisi yang kedua adalah RAD, right axis deviation. Mana tabel tuh? Nih. RAD itu terjadi kalau lead 1-nya itu negatif, AVF-nya itu positif. Lead 2-nya udah kita abaikan aja. Intinya di 1 sama AVF. Nah, kalau misalnya di lead 1-nya negatif tapi di lead AVF-nya itu positif, maka dia arah resultannya lead 1 negatif kemana? Lead 1 negatif dia ke kanan. AVF masih di bawah, ke bawah, narik ke bawah. Jadi nanti gambaran posisi jantungnya dia kayak gini. Tuh. Normal kan, kita normalnya ke kiri bawah, tapi ini ke kanan bawah, maka kita sebut sebagai right axis deviation. Ada lagi satu kondisi nih, misalnya dia lead 1-nya negatif, lead AVF-nya juga negatif, kita sebut sebagai extreme right axis deviation. Jadi dia nggak ditarik ke bawah, dia nariknya itu ke atas dan ke kanan. Jadi kalau digambarkan visualisasinya kayak gini dia. Jantungnya tuh ada di sini, ke sini dia ujung apex dari jantungnya, yang dimana itu variasi nggak normal juga ya dari jantung pasien. Gitu cara kita nentuin aksis yang dari gambaran EKG lead 1, AVF, dan lead 2 bila perlu.
tiap gangguan itu punya DD-nya masing-masing. Bisa dilihat di sini kalau LAD itu apa, RAD itu apa, dan extreme rate axis deviation itu apa. Oke, itu aja buat interpretasi atau pembahasan kita mengenai interpretasi dari dan juga pembacaan dari EKG. Semoga bermanfaat.